siapa sih Harun Masiku? Kenapa sampai banyak orang yang berupaya buat ngelindungin gitu? Salah satu sosok yang menjadi penghalang Mhm. pencarian Harun Masiku itu ya Firly Bahuri. Ya, ya. Sampai bahkan si Bunda nih ya, Ibu Megawati yang menantang penyidik KPK gitu ya. Harun Masiku katanya ada di Jakarta. Ini kata Alexander Marwata katanya. Cuman nggak tahu, katanya butuh bantuan warga juga buat ngasih tahu di mana Harun Masiku gitu. Katanya Jakarta terlalu luas, ada 10 juta orang. Nah, mungkin kita bahas beberapa update ya, pemberitaan soal Harun Masiku yang sudah hilang hampir 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, ini kita bahas di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena korupsi ada di mana-mana, nggak cuma di bawah meja atau di atas meja sekarang. Sekarang udah cukup Frontal. frontal ya, Heeh. buka-bukaan korupsinya. Oke Dik, ini KPK apa ya, ini dari tahun 2020, pada saat itu Tempo melakukan pemberitaan, bahkan mengeluarkan screenshot CCTV bandara gitu ya, bahwa Harun Masiku sempat bolak-balik Jakarta Singapura, Iya. balik lagi ke Jakarta gitu. Bahkan katanya itu 2 hari sebelum OTT gitu kan. Itu Bahkan ada informasi Harun Masiku jadi marbot masjid di Malaysia. nah mungkin suaranya bagus ya buat ajan. Iya. Nah, cuman update yang terakhir katanya KPK tahu Harun Masiku di mana, katanya di Jakarta. Cuman masih ngeklaim bahwa Jakarta itu luas, 10 juta orang. Ini maksudnya gimana ya? Dulu Nazarudin yang Iya, kabur iya, iya. sampai Kolombia. Kolombia ketangkep gitu kan. Walaupun nih ada pemegang rekor apa ya, di Tansil ya. Sampai sekarang belum ketahuan rimbanya. Nah, ini kemana sih Harun Masiku? Kenapa KPK nggak bisa apa ya, memaksimalkan, ini kan di Jakarta, jangan-jangan ada di Kuningan juga tuh si Harun Masiku. Iya, sebetulnya persoalannya balik lagi ya, ini bukan bisa nggak bisa, tapi mau apa Mhm. nggak mau. Sebetulnya kan kalau sudah tahu lokasinya di Jakarta, mereka Ya. kan bisa sebetulnya mengerahkan begitu ya, apa, timnya, penyelidik, penyidik itu untuk mendetek Mhm. dan bekerja sama mungkin dengan kepolisian atau aparat penegak hukum lain untuk mencari Harun Masiku. Nah, persoalannya, Alexander Marwata sampaikan itu sesaat setelah pemeriksaan Hasto Kristianto ya kalau nggak salah ya. Ah, ah, ah. Nah, ternyata sempat sesumbar tuh kalau nggak salah, apa namanya, Alexander Marwata bilang dalam waktu 7 hari akan ditangkap tuh Harun Ini Masiku. udah Nah 7 ini hari belum nih? Udah lewat? udah lewat Udah nih, lewat. udah sampai Spanyol menang nih. Ya Allah. Argentina juga cuy. Iya jadi Cuman gue bingung ya, kenapa akhir-akhir ini tuh KPK suka sesumbar soal Harun Masiku. Bilang udah tahu, bilang udah tahu lokasinya, kemudian sekarang ngomong udah ada di Jakarta. Ini apakah nggak bahaya buat proses penyidikan ya? Karena kan kalau gue ya jadi koruptor ya, mhm. baca headline-nya Detik Jadi gitu kan, buronan gitu ya? gue buronan, lah KPK udah tahu, gue tinggal pindah gitu kan, Iya, gue tinggal iya. pindah gitu. Apalagi waktu itu yang pertama kali menyampaikan informasinya kan pengacaranya si siapa tuh yang handphonenya disita itu, Doni ya. Udah nih, heeh. Kan dia bilang bahwa penyidik Rosa sudah tahu keberadaannya. Itu menurut pengacaranya. Nah, dari situ aja gue sensitif dong kalau lagi Iya, buron kan, iya, iya. nyari-nyari berita, berita KPK hari ini apa ya? Oh, tentang gua, dan KPK udah tahu gua ada di mana. Ya udah gua pindah gitu. Nah, menurut lo gimana tuh? Kok begitu banget gitu ya? Iya, satu memang, apa ya, kontroversi yang banyak dihadirkan oleh pimpinan KPK kan sebetulnya komunikasi publiknya memang agak kurang ya. Mhm. Termasuk soal informasi-informasi yang seharusnya jadi informasi dalam tanda kutip, informasi intelijen, apa, tahu keberadaan Harun Masiku di mana, kapan akan ditangkap, itu kan sebetulnya nggak usah disampaikan ke publik karena tadi, betul sensitif, apa namanya, akan mengakibatkan yang bersangkutan, buronan yang, apa namanya, yang akan ditarget itu tahu nih informasinya, jadi dia punya kesempatan untuk lari. Bahkan, dalam kondisi tertentu kan sebetulnya Harun Masiku ini sudah berapa tahun sih? 8 Januari 2020 ya, Ya, pada saat OTT ya. Udah lebih dari 4,5 tahun empat lah, setengah tahun ya. dia buron gitu. Nah, sebetulnya yang juga harus dikejar oleh KPK kan nggak cuman Harun Masikunya, tapi juga siapa sih yang aktor gitu ya, di balik Harun Masiku yang berusaha menyembunyikan Harun Masiku, mendanai Harun Masiku selama misalnya di luar negeri gitu ya, menjalani pelarian itu perlu diungkap juga. Makanya
menjadi penting untuk kemudian KPK melakukan upaya berupa pemeriksaan terhadap pejabat teras partai Mhm. begitu ya. Nah, tapi balik lagi, karena ketua KPK-nya agak sesumbar gitu ya, Mantan akan oh narik iya iya. Masiko, Iya iya. dalam waktu 7 hari, Mhm. ya sampai sekarang Ya. boleh dicek tuh kapan Alexander Marwata bilang gitu, sampai sekarang aduh Heeh. Nah, nggak cuman gue bingung ya, ketangkep-tangkep. ini kok penting banget gitu Harun Masiku? Maksud gue dia cuman cuman, anggota DPR ya, yang Mhm, menyuap anggota KPU iya gitu, iya iya. supaya dia bisa menggantikan, apa, anggota DPR Iya terpilih iya gitu. iya. Nah, cuman yang gue bingung, nih siapa sih Harun Masiku? Kenapa, sampai banyak orang yang berupaya buat ngelindungin gitu, bahkan, disinyalir pada saat di PT IKA ya. Mhm PT mhm. IKA itu dia mau ketemu Hasto katanya. Mhm Nah, mhm. cuman Hasto berkilah katanya sakit perut, ada di tempat lain katanya. Gua nggak tahu di mana ya, di pom bensin atau gimana gitu ya. Cuman, sampai petinggi-petinggi partai gitu Iya yang iya iya. sampai bahkan si Bunda nih ya, Ibu Megawati yang, menantang penyidik KPK gitu ya. Dan bahkan sekarang tuh penyidik KPK malah banyak yang laporin kan, Mhm mhm. bilang bahwa pada saat penggeledahan nggak pakai surat dan lain sebagainya. Nah, Mhm ini mhm. siapa sih Harun Masiku? Apa seberapa penting sih si Nah, Harun kita urut Masiku nih? dulu ya, mulai Heeh dari heeh. OTT-nya mungkin ya. Karena kan memang, kasus suap pengganti antar waktu anggota DPR RI ini terjadi pada OTT-nya terjadi pada 8 Januari 2020 tadi. Mmm, Nah, jadi kronologinya Harun Masiku ini merupakan, kader partai, PDIP iya. yang pada saat itu mengikuti, pemilihan legislatif begitu ya. Nah, urutan dia itu di dapil Sumsel 1 itu urutan ketiga. Nah, Kelima urutan yang kelima kelima kelima. kelima. Nah, urutan pertama itu kan, meninggal sebelum dilantik Iya ya. iya. Nah, akhirnya kalau kita mendasarkan pada undang-undang, pemilihan umum, Mhm, pemilu, itu kan harusnya posisi kedua tuh yang akan mengisi penggantian antar waktu. iya. Nah, partai itu nggak mau tuh, posisi kedua ini mengisi kursi kosong yang Heeh. dapil Sumsel 1. Makanya dia coba untuk memasukkan Harun Masiku dengan cara menggugat, undang-undang pemilu ke MA, lalu kemudian minta fatwa MA, Mmm, tapi kemudian KPU, enggan gitu ya untuk mengikuti, putusan MA itu. Nah, kemudian pejabat PDI ini mhm, kemudian berusaha sekeras mungkin, iya Harun Masiku ini berusaha sekeras mungkin untuk, melobi gitu ya, iya. wakil ketua KPU pada saat itu Wahyu Setiawan untuk kemudian memasukkan dirinya sebagai pengganti antar waktu. Mhm. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya, siapa sih Harun Masiku gitu ya? Nah, Pertanyaan lo tadi, siapa sih Harun Masiku bisa mengakses wakil ketua KPU? yes yes. Siapa sih Harun Masiku sampai bisa ngasih hampir, 1,2 ya, satu Heeh koma dua heeh miliar rupiah ya, yang berjenjang 800 juta, empat heeh. ratus juta, 200 juta, Bentuknya dolar Singapura katanya. dolar Singapura, siapa sih dia itu? Iya Nah, ini kan pasti menimbulkan sakwa sangka di tengah masyarakat. iya. Pasti ada yang mensponsori dong Mhm, gitu, pasti ada yang membantu pelarian karena takut, ketika dia ditangkap, ini nanti akan ada pejabat teras partai yang, yang terlibat gitu ya. yes. Nah, itu kan yang perlu kemudian dibongkar oleh KPK. Mmm, Nah, pada saat proses pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, memang pada saat itu menimbulkan gaduh begitu ya, karena yes yes. dari, Hasto dia sampaikan bahwa, "Oh, ini kriminalisasi." PDI Iya bilang iya ini iya. kriminalisasi karena, bertepatan waktunya dengan menjelang pilkada. Pilkada. Eee, tapi saya kira gue kira ini penegakan hukum ini bukan di ruang hampa sih. Yes. Karena kan ini pengembangan kasus dari kasus sebelumnya ya. Mhm Ada beberapa saksi yang sudah diperiksa untuk mencari tahu keberadaan Harun Masiku mulai mhm. dari Wahyu Setiawan, terus ada 2 mahasiswa tuh, Iya sama iya. satu pengacara kan, baru Mhm. Hasto. Nah, ini kan berjenjang gitu ya Berjenjang ya. proses pemeriksaannya. Ya bukan karena ada kriminalisasi, karena memang Mhm ini murni penegakan hukum gitu. mhm. Karena, sampai sekarang juga status Harun Masiku masih buron gitu. Nah, cuman kan warga ya, Mhm, warganet gitu ya, kan mhm, punya teori konspirasi sendiri nih ya. Dia bilang ini kan, apa,
trik baru nih. Nih ada si Binangga Siregar nih Heeh. di Detik, dia komen trik baru nih untuk ngaluin isu. Semoga KPK tidak goyah untuk mengusut. Nah, cuma kan kalau ngeliat dari apa sih perkembangan kasus itu, Mhm mhm terutama mhm. Harun Masiku ya. Mhm. Kenapa ini berdekatan dengan pemilu gitu ya? Pada saat pilpres juga begitu, Mhm kemudian mhm ini mhm. dekat-dekat pilkada gitu, Mhm apalagi mhm. apa banyak banyak apa ya, terutama di kepala-kepala daerah yang entah itu Medan, Mhm Jakarta, mhm kemudian mhm. di kota-kota besar lah gitu Mhm ya, mhm. yang ini apa ya, pertarungan antara kalau gua ngeliatnya ya, Mhm mhm. ini pertarungan antara Jokowi dan PDIP gitu. Cuman kok gua ngeliatnya terlalu jauh ya itu ya, Iya 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 dan betul. dan apa, eee, kayaknya tuh KPK gua nggak tahu, jadi serba salah atau gimana ya, Iya maksudnya iya iya iya. mau ngupdate tapi dekat-dekat pilkada, Iya iya dekat-dekat betul pemilu. betul. Tapi juga, apa, tadi standar standar pengungkapan kasusnya terlalu terbuka Mhm gitu kan. mhm Nah mhm. ini apa yang terjadi di KPK pasca Firly ngilang entah kemana ya, sampai sekarang kan nggak ditangkap ya. Nah ini balik lagi, bisa nyambung juga tadi yang soal Mhm, proses pencarian Harun Masiku sampai ke PT IKA mhm kan. mhm, Nah ini kan sebetulnya proses yang sangat panjang ya, mhm. karena, patut diduga ada pejabat di KPK yang coba untuk menghalangi begitu ya proses pemeriksaan. Oke oke oke. Nah, salah satu sosok yang diduga kuat menghalangi proses, pencarian Harun Masiku ya Mhm. tadi Firly Firly Bahuri. Bahuri, Nah, oh, misalnya tadi di PT IKA, mmm, ketika tim ingin melakukan penggeledahan, apa namanya, pencarian di sana di ya. PT IKA, Firly Bahuri ngapain sih? Nggak ada statement apa-apa loh untuk melindungi, Ya karena 7 jam staf-nya. ditahan kan, Betul, penyidik KPK di itu kan, PT IKA. nggak ada marwahnya gitu loh Iya sebagai iya iya iya. ketua KPK untuk melindungi, Mhm. apa namanya, anggotanya gitu ya. Anggotanya, bener bener. Bahkan sesaat setelah melakukan OTT Mhm. terhadap Wahyu Setiawan, lalu kemudian ada, apa namanya, beberapa, Orang ya. orang gitu ya, Mhm. penyidik yang melakukan OTT itu kemudian tidak boleh melakukan investigasi lanjutan. Iya. Bahkan Rosa Purwobakti ya, dikembalikan. Rosa ya, Terus Novel Baswedan TWK. TWK, Iya. Ada 3 penyidik lainnya lah yang heeh, di Harun TWK. Al-Rasyid itu Iya. juga di TWK. Nah ini Mhm. kan ya patut diduga tadi, eee, salah satu sosok yang menjadi penghalang Mhm. pencarian Harun Masiku itu ya Firly Bahuri. Nah, masih penasaran gue nih soal Harun Masiku ya, karena Mhm, ini kan rame ya orang diperbincangkan gitu ya. Eee, apa sih apa rahasia yang dipegang sama Harun Masiku gitu? Atau mungkin agenda ya, kalau dia kesampean, duduk di DPR mhm pada mhm waktu itu gitu mhm ya, mhm. apa agenda yang dibawa sebenarnya gitu kan? Karena sampai sekarang, banyak orang ngelindungin, bahkan ada yang bilang sumber dananya dari Hasto gitu, Mhm mhm. sumber suapnya gitu Iya kan. iya Nah, iya. ini disebutin juga. Nah, sebenarnya, kira-kira ya, kalau kalau ini prosesnya terus berlanjut Mhm dan nggak ada perkembangan, mhm. akan jadi apa sebenarnya KPK? Iya, ini kan sebetulnya pertaruhan ya, karena Heeh, kan, apa namanya, Harun Masiku ini cukup banyak jadi perbincangan publik ya. iya, Apa namanya, 4 tahun buron, Harun Masiku ini sebetulnya kalau dilihat latar belakangnya bukan siapa-siapa begitu mhm, ya, tapi kenapa kemudian susah sekali mencari Harun Masiku, nyambung di pembukaan di awal lo tadi. mhm. Ini kalau dibandingkan dengan KPK periode sebelumnya, mereka aja bisa nangkap, Nazarudin sampai ke Kolombia, ini Iya iya iya. kok banyak sekali informasi, apa Jakarta loh namanya, ini. keberadaan Harun Masiku Yes yes. Singapura, Jakarta, Mhm, marbot masjid di Malaysia, apa namanya, bahkan sampai dibantuin bantuin kan sama polisi pada heeh, saat itu untuk, apa namanya, nyari Harun Masiku. Tapi, ah, pertanyaannya, apa namanya, ini kan iya mempertaruhkan marwah KPK lah mhm mhm. ke depan ini. Masyarakat itu akan mikir, "Oh KPK juga, melindungi, apa namanya, pilih-pilih nih ketika Mhm, melakukan, penegakan hukum ke iya, apa namanya, melihat baju partai mhm, dan lain seterusnya." Nah, eee, iya sebetulnya kalau memang serius begitu ya, mhm, terutama untuk komisioner, periode ini, supaya anggapan-anggapan tadi itu dia rasa tidak benar, maka mhm, penangkapan Harun Masiku termasuk sponsor di baliknya, termasuk orang yang membantu,
melarikan Harun Masiku Iya. menyembunyikan Harun Masiku gitu ya, itu juga perlu ditangkap. Itu Mhm. pertaruhan terakhir sih. Karena kan Mhm. sebentar lagi akan ganti Ya, kepemimpinan yang ya. menarik adalah bahkan, keluarganya minta bantuan KPK ya Hmm. untuk nyari gitu ya. Hmm. Karena nggak bisa dihubungin, udah 4 kali lebaran Bro, nggak pulang gitu kan. Kasihan anak istri dan lain sebagainya gitu. Tapi, apa ya, gue nggak tahu, ini akan jadi kunci pada saat ini gue nyambung ke Capim deh ya, Mhm mhm Capim mhm. KPK, katanya ada Mhm. 250 yang daftar gitu kan. Mhm. Apakah perlu ini kasus jadi prioritas nantinya gitu ya? Kalau menurut gue sih iya, ini udah 4 tahun, Iya berulang iya tahun ya, iya iya. gitu. Apalagi kalau misalnya, eee, apa, eee, ketua KPK yang terpilih nanti gitu ya, Mhm mhm mhm. melaksanakan, ya atau mungkin berkaca dari ketua KPK sebelumnya Iya gitu ya, iya. bahwa ini akan selesai di periode yang baru gitu. Harusnya sih begitu ya, Mhm mhm. karena gimana ya, ini salah satu kasus yang jadi perhatian publik gitu Mhm ya, mhm mhm. dan, gue pikir apa ya, mempertaruhkan, kepercayaan publik kepada KPK gitu. Iya iya iya. Di tangan Firly KPK hancur-hancuran, nilai IPK balik lagi ke tahun 2014. 2014 gitu Iya. kan. Yang gimana ya, dari tahun 2014 sempet naik, tapi balik lagi gitu Iya ya. iya. Berkat Firly, itu prestasi yang nggak bisa disamai oleh ketua-ketua KPK sebelumnya sebenarnya Iya gitu. iya. Nah, gue pikir ketua, selanjutnya ya, ini kasus harus jadi prioritas sih. Iya Menurut lo iya. gimana? Iya, menurut gua tadi bener ya, apa namanya, untuk mengembalikan marwah KPK Mhm, supaya tidak ada dugaan KPK ini disetir oleh, apa namanya, atau ketika melakukan penindakan itu melihat partai-partai tertentu gitu, mhm, ya ini perlu jadi prioritas begitu untuk kemudian, bisa ditangani secara cepat dan juga serius. mhm. Nah, persoalannya, apa namanya, apakah kemudian apa, ya kandidat yang nanti akan terpilih itu punya keberanian gitu. Ya, Karena kan, tekanan politiknya juga, pasti akan, tinggi ya, mhm mhm. Bang Jai. Ya, ini juga, soal gue terakhir ini, Mmm. komen soal, Bunda nih, Megawati. Dia nantang penyidik gitu. Gue nggak tahu arahnya kemana sebenarnya Heeh gitu. heeh heeh. Apakah dia merasa terganggu gitu, agenda partainya yang lagi serius sama pilkada gitu Mmm, ya, mhm mhm. atau gimana gitu? Karena gue pikir kalau kalau gue posisinya jadi ketua partai, kan Harun Masiku udah dipecat ya, udah Mmm, gitu mmm, ya. mmm. Maksud gue udah nggak ada urusan lagi sama Iya partai iya gitu. iya. Kalau begitu jadi kesannya gitu ya, ini masih ada nyangkut-nyangkutnya nih Iya sama partai PDI gitu kan. iya Yang lagi-lagi kalau kalau gue pikir ya, kalau dia komen begitu akhirnya akan mungkin berpengaruh juga nanti ke pilkada gitu ya. Karena dia, berani nantangin gitu. mhm Nah, menurut mhm. menurut lu gimana? Terakhir aja deh. Komennya Megawati Soekarnoputri yang menantang penyidik KPK untuk, apa namanya, berhadapan dengan dia secara langsung, Mhm, menurut gua itu berlebihan ya. mhm. Apa namanya, sebagai mantan kepala negara, tokoh publik Iya iya gitu, iya. seharusnya dia tahu lah bahwa ini Mhm, murni penegakan hukum. Kalau misalnya timeline-nya berdekatan dengan pilkada, ya mhm. itu jangan dijadikan alasan bahwa, apa namanya, penegakan hukum anti korupsi yang dilakukan terhadap kader partainya, Mhm. itu juga tetap harus jalan, kan nggak akan ngaruh, itu kan ada Iya. di 2 rel yang berbeda gitu. Nah, menurut gue sih agak berlebihan sih dia berkomentar seperti itu ya. Mhm mhm. Eee, nggak tahu. Apakah panik gitu? Nah, bisa jadi panik karena memang tadi, nggak ada urusan nih sama, Harun Masiku, Heeh. kan dia udah bukan kader partai Yes, lah, betul anggaplah betul. seperti itu. Tapi kan, apa namanya, bisa jadi dia panik karena tadi yang mensponsori itu bisa Heeh. jadi pejabat teras partainya Oh. gitu, iya kan? Oke 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 oke. Oke, jadi kesimpulannya gini ya, berarti, ini kalau nggak selesai Mmm, akan berdampak juga ke kerja-kerja KPK. Bahkan mungkin akan jadi, mungkin kasus-kasus lain bisa diginiin juga gitu ya. betul, iya iya, Oke oke oke. Ya, iya kita iya. berharap sih semoga Harun Masiku cepet ditangkap ya. Kita mungkin ngasih waktu 7 hari KPK lagi deh, buat memastikan, Harun Masiku ada di mana, kemudian segera ditangkap. Itu aja, pembahasan kita di podcast Di Atas Meja. Sampai ketemu di
podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa nanti.